Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Kita punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Saya percaya setiap kita pasti merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan saya juga percaya setiap kita pasti pernah merasakan bahwa
kekaguman kita dengan Tuhan Yesus. Di titik kita, wah Tuhan tuh bener-bener hebat ya. Tuhan tuh bener-bener dahsyat ya. Sedikit cerita Bapak Ibu, 1 minggu ini adalah 1 minggu yang sangat amat sibuk bagi saya dalam bekerja dan juga sangat melelahkan. Saya kurang tidur sampai saya tuh sedikit sakit lah gitu. Tapi di tengah kesibukan saya, Tuhan ingatin saya bahwa Dia hadir, Dia ada. Bukan hanya pertolongan, bukan hanya perlindungan, tapi juga Tuhan berikan saya pencapaian dalam pekerjaan saya. Begitu banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, yang membuat saya merasa amazed dan kagum. Dan saya bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir menyertai hidup saya. Dan juga saya percaya pasti Dia juga menyertai hidup saudara, amin. Jadi hari ini mari sama-sama kita datang ke Tuhan bawa pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita dahsyat. Yang percaya boleh berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus datang kepadamu. Tuhan bawa rasa syukur kami, bawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan. Kami menyatakan bahwa hanya Engkau yang berkuasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Betapa dahsyat Engkau
berkuasa, yang berdaulat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau, hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Amin. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Semua bergoncang, Engkau tak akan tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan.
Yang siap lebih lagi buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Saudara percaya Tuhan kita berkuasa saudara, amin. Yang percaya melambaikan tanganmu saudara. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan, come on. Sama-sama saudara, come on, say. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Sama-sama, come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung sama-sama saudara. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sorakan amin. Sama-sama katakan, Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. dari barat. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus Disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Kalau musik tinggikan nama-Mu. Mari tepuk tangan semua, come on. Hey. Kami percaya Engkau berkuasa atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Hey. Sama-sama, come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. sekali lagi Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. tinggi, tinggi, tinggi. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Are you ready? tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
ku bersorak Yesus kau rajaku. Sama-sama sorakan haleluya. Dengan satu suara nyatakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagi. Kau anugerah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Dua tangan yang terangkat nyatakan, Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. are you ready church? Come on sing. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Raja mulia. Haleluya, Namamu besar Tuhan. namamu besar, Dahsyat. dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja Tangan dua Tuhan mulia. Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, yang ajaib, yang berkuasa. Yang percaya sama-sama sorakan amin. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Sama-sama nyatakan. Ini setiap hati yang bersyukur Tuhan. Ini setiap hati yang bersuka cita Tuhan Yesus. Umat Tuhan lebih lagi nyatakan. Haleluya. Come on. And dahsyat. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Raja. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Bersama-sama dengan imanmu. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sama-sama sorakan haleluya. Kembali baik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, tempat perlindungan Tuhan yang sempurna bagi dia yang mengasihinya. Kami terus berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia berlimpah-limpah. Indonesia penuh dengan keamanan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk transisi pemerintahan bangsa Indonesia, yaitu pemerintahan yang damai, aman, serta kerukunan bermasyarakat tercurah penuh atas pemerintahan bangsa Indonesia.
Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa Indonesia, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Engkau juga memberkati Tuhan di masa akhir jabatannya. Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya Bapa, sehingga Engkau yang menuntun setiap langkah-langkahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk menyambut tahun baru Yahudi 5785, yaitu pergantian tahun pada tanggal 2 Oktober 2024. Kiranya ada pemulihan bagi umat pilihan-Mu, yaitu Israel. Kami melepaskan berkat, ada pemulihan, pertobatan, bangsa pilihan Tuhan, serta aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang dan Gembala CK7, Bapak Niko dan Bapak Dr. Yanto Tuhan, yang Engkau kasihi. Engkau memberkati setiap kesehatan hamba-Mu Tuhan, keluarga besar hamba-Mu, aman dalam lindungan Tuhan. Juga pelayanan hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai secara dahsyat untuk penyelesaian amanat agung. Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi Tuhan, Engkau pakai secara dahsyat, di mana banyak jiwa-jiwa disembuhkan dan dipulihkan. Pertobatan secara dahsyat terjadi atas jiwa-jiwa melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terus berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, bangkitnya generasi Yeremia. Engkau pakai mereka secara dahsyat untuk penyelesaian amanat agung. Engkau pakai anak-anak muda Tuhan yang hadir tempat ini Bapa, mewakili anak-anak muda di seluruh Indonesia. Engkau pakai mereka Tuhan Yesus menjadi pemimpin-pemimpin, leader-leader, bahkan di pemerintahan Tuhan. Engkau pakai mereka secara dahsyat. Biarlah banyak jiwa-jiwa, anak-anak muda Tuhan, bangkit Tuhan. Mereka tidak kompromi terhadap dosa, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Engkau pakai secara dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang percaya punya Tuhan yang dahsyat, tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan saudara. Nama Tuhan silakan duduk Bapak saudara semua. Puji nama Tuhan di kesempatan hari saudara. Dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah tempat ini di Ibadah Raya 1 GBVRJ. Kalau ada boleh angkat tanganmu saudara, dengan sukacita kami menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Wow, ada 1, 2, 3, 4. Puji nama Tuhan. Boleh angkat tangannya lagi? Puji nama Tuhan. Nanti teman-teman Asyir akan menyampaikan. Selamat datang bagi saudara pertama kali hadir. Saudara dapat men-scan QR atau mengisi form biodata jiwa baru. Bagi kita akan menyaksikan news selama sepekan multimedia, kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 6 Oktober 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirtareja SH. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Liamin. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sudah berdoa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik. Tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Saya ingin membawa sebuah teknologi ke dunia rohani. Karena saya ada di dunia pelopor XR lah di Indonesia ini. Saya coba masuklah gitu ke dalam satu konser rohani yang saya lihat selama ini mungkin belum pernah ada
berteknologi. Selain XR itu ada namanya virtual production. Jadi kita nih nggak perlu lagi misalnya menghadirkan, oh kita mau ada di Bali misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu, karena kita menghasilkan konten yang benar-benar real. Saya bisa timbulin mataharinya, saya bisa timbulkan, ya tenggelamkan juga saya bisa. Buat suasana hujan, suasana salju, dan lain-lain. Ya membuat saya ingin ya menggabungkan teknologi lah ke dalam dunia rohani. Oleh setiap hati kami. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Masih ingatkah kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar hidup? Setiap hari dijalani dengan sepenuh hati, seakan setiap detik begitu berarti. Tapi roda hidup berputar saat semua rencana yang kamu susun seketika buyar. Mematahkan semangat yang dulu membakar dan buat hatimu jadi hambar. Ada seorang muda yang dulunya aktif melayani di gereja. Dia selalu punya kerinduan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan banyak orang diberkati lewat pelayanan yang dilakukan. Tapi seiring waktu, kekecewaan datang. Teman-teman yang biasanya sama-sama melayani, mulai melukai hatinya. Sehingga kepahitan, bahkan tawar hati, terus memenuhi kehidupannya. Tetapi jauh di dalam hatinya dia tahu bahwa Tuhan belum selesai dengan dirinya. Ada juga seorang wanita yang dulunya begitu bersemangat dan punya banyak ambisi. Tapi tiba-tiba prestasi yang pernah diraih harus dikorbankan begitu saja. Bahkan mimpi yang dulu menyala harus dipadamkan. Ya, itulah ibu muda yang tanpa seorang pun bisa mengerti keadaan yang sedang dijalaninya. Kebebasan yang dulu dinikmati digantikan oleh rasa keterasingan demi menjalani tanggung jawab yang mulia. Sehingga membuat dia merasa dunia di sekitarnya berjalan begitu cepat. Sementara untuk hidupnya seperti berhenti di tempat yang sama. Dan ada juga yang berjuang keras untuk meraih semua impian di dalam dunia ini. Uang, posisi, bahkan semua prestasi. Tapi di satu titik lelah itu datang. Semua usaha yang sudah dilakukan, bahkan semua pencapaian yang pernah diraih, ternyata tidak pernah bisa memberikan kepuasan di dalam hatinya. Dan yang tersisa hanyalah rutinitas yang terus berulang. Yang membuat semangatnya semakin padam. Sehingga muncul sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Sebenarnya hidup ini untuk apa? Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu kamu? Semua masa lalu dan kau ubahkanku jadi baru. Semua pengampunanmu yang buatku berharga. Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Ku terkagum atas perbuatan-Mu.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu di hidupku. Sebagai dewasa muda, kita menghadapi tantangan kehidupan yang benar-benar nyata. Terkadang masalah demi masalah itu menghampiri kita secara bersamaan, seperti menyerbu kehidupan kita. Mungkin saudara teman-teman sedang mengalami permasalahan kehidupan baik dalam keluarga, di dalam hubungan, di dalam konflik demi konflik. Mungkin kita sedang merasa jauh sama Tuhan. Mungkin saudara, teman-teman mengalami pergumulan pribadi di mana tidak ada orang yang bisa mengerti. Tapi ini bukan saatnya untuk kita berdiam diri saja. Ini saatnya untuk kita bangkit dan rise. Mungkin kita perlu ambil sejenak waktu, berhenti dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan biarkan masalah itu menyerbu kehidupan kita dan menjatuhkan kita. Inilah alasan kami dari 2PM, komunitas dewasa muda, young couples, young family dan juga young professionals. Kami ingin mengundang teman-teman semua untuk ikut acara tahunan kami, yaitu Spiritual Camp Retreat Presence 2024. Nah, Presence 2024 ini akan bertemakan rise atau bangkit. Ini kesempatan buat kita untuk recharge kembali dengan iman dan pengharapan yang baru. Nah, retreat ini akan diadakan saudara 18 sampai 20 Oktober, Jumat malam sampai hari Minggu siang, saudara. Nah, Jumat malam ini akan ada kloter bus yang pergi dari tempat ini jam 4 sore, jam 6 dan jam 7 malam. Jadi tidak usah khawatir kita tidak bisa beraktivitas pada hari tersebut. Hari Minggu kita akan kembali ke tempat ini Minggu siang, ya. Nah, tempatnya bertempat di Villa Bukit Pancawati. Saudara teman-teman semua, tempatnya sangat bersih, bagus, makanannya oke semua. Ya. Dan untuk hari ini, khusus hari ini panitia membuka harga flash sale. Investasi yang sangat berharga yang bisa kita tabur buat hidup kita sebesar Rp700.000. Dibuka hanya untuk hari ini, saudara. Nah, mungkin teman-teman semua merasa, oh kita perlu tahu detail lebih lagi. Atau mungkin teman-teman semua sudah ada yang pernah tahu tentang retreat ini tapi merasa asing siapa sih 2PM, ya. Jangan khawatir, jangan takut. Saya dan teman-teman 2PM semua hari ini seharian ada di belakang sana di booth fundraising. Kalau saudara minggu-minggu terakhir banyak beli snack, itu semua fundraising untuk acara ini, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi datang ke booth fundraising, akan kami jelaskan segala sesuatu tentang retreat. Dan juga saudara, hari ini kebetulan juga dari 2PM kita buka networking corner. Kita buka konsultasi karir bagi teman-teman dewasa muda yang menginginkan pertanyaan-pertanyaan yang butuh pertanyaan tentang entrepreneurship, tentang berbagai macam hal di marketplace ya. Saudara bisa lihat tema-tema yang ada nanti saudara kita bisa networking di belakang. Ya, pesan dari saya jangan lewatkan kesempatan ini saudara. Untuk kita bisa membangun kembali hubungan kita sama Tuhan. Dapetin kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru untuk hadapi realita kehidupan. Saya rindu kita bisa ikut retreat Presence 24 bersama-sama. Ya, selamat kembali beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap musim kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tangan bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Di segenap pengakuan iman kami, kami nyatakan Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, yang selalu hadir di dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk pemeliharaanmu, pimpinanmu Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Pimpin kami Tuhan untuk tetap ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami keluar dari apa yang telah Kau tentukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini agar setiap pesan yang disampaikan datangnya daripada hati Tuhan. Kau ambil alih setiap persiapan yang ada Tuhan. Berikan hati yang subur bagi jemaat-jemaat-Mu, agar setiap benih yang ditabur akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Shalom semuanya. Menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan ya. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan dan selalu ada pengharapan yang baru. Amin. Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, bulan lalu saya dapat kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua di sini. Saya bawakan satu tema yang berjudul humility, bicara mengenai kerendahan hati. Tema itu memang menjadi tema yang menurut saya sangat penting untuk dimiliki oleh kita semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena kerendahan hati itu adalah hal yang disukakan Tuhan. Tuhan gak suka orang yang tinggi hati. Dan terlebih daripada itu, kalau kita benar-benar mau dekat dengan Tuhan, kita gak bisa dekat dengan Tuhan kalau kita tinggi hati Bapak Ibu. Kita bisa dekat dengan Tuhan hanya pada saat kita merendahkan hati kita. Dan saat ini pada saat kita bicara mengenai di masa-masa terakhir di mana Tuhan berkata untuk kita terus jalankan amanat agung. Amanat agung itu enggak akan bisa jalan kalau tidak ada unity dari setiap kita. Dan unity itu hanya bisa terbentuk kalau ada kerendahan hati juga dari masing-masing kita. Karena enggak mungkin kita berunity di mana masing-masing membawa agendanya sendiri. Tapi kita bisa berunity pada saat kita benar-benar memiliki kerendahan hati untuk berjalan untuk satu tujuan yang sama. Amin. Kami rindu apa yang dibagikan di tempat ini itu bisa menjadi rema bagi Bapak Ibu semua. Akhir-akhir ini pada saat saya jalan ke cabang-cabang, saya selalu mengingatkan kepada para jemaat yang diambil dari Ibrani 5 ayat 1, Ibrani 5 ayat 12 sampai dengan 14. Mungkin Bapak Ibu ingat bicara mengenai firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan itu harus bertumbuh Bapak Ibu. Kita nggak boleh jalan di tempat, kita harus bertumbuh. Dan di situ dikatakan bahwa kita, kalau diam di tempat sama seperti anak kecil, kita tuh hanya minum susu. Tapi yang dirindukan Tuhan adalah kita terus menjadi dewasa. Dan pada saat kita dewasa, saat itulah kita mulai makan makanan keras. Dulu pada saat saya baca firman ini saya selalu berpikir, kalau kita minum susu mungkin artinya kita saat itu mendengar firman yang ya isinya tentang berkat, berkat, dan berkat. Makan makanan keras berarti kita mendapatkan firman yang isinya mengenai perintah, teguran. Tapi Tuhan bukakan hal yang lain, Tuhan ingatkan hal yang lain. Tuhan ingatkan bahwa pada saat kita minum susu, kita disebut seperti anak kecil. Kenapa minum susu seperti anak kecil? Karena pada saat kita minum susu kita nggak perlu lakukan apa-apa Bapak Ibu. Anak kecil pun bisa lakukan. Bayi pun bisa lakukan. Tapi pada saat kita makan makanan keras, kita harus menjadi dewasa. Amin. Artinya kita nggak mungkin bisa makan makanan keras dengan kita telan begitu saja. Kalau kita diberikan makan makanan keras, kita harus kunyah, baru kita bisa telan. Sama halnya Bapak Ibu pada saat kita mendapatkan firman. Kalau kita terima firman hanya masuk kanan keluar kiri, kita seperti minum susu Bapak Ibu, kita nggak dapat apa-apa, sarinya kita tidak dapatkan. Tapi pada saat kita kunyah, firman itu kita renungkan, firman itu kita uji, pada saat itu baru menjadi rema dan kita mendapatkan sarinya. Amin. Jadi Bapak Ibu Tuhan Yesus, kami rindu Bapak Ibu pada saat terima firman, yuk kita renungkan bersama-sama. Jangan firman itu kita dengar di ibadah ini, pada saat kita pulang tadi bicara apa sih, nggak tahu bicara apa. Tapi biarlah setiap firman yang ditabur itu
benar-benar tertanam di hati kita dan dia bertumbuh dan berbuah. Amin Bapak Ibu? Amin ya. Nah hari ini sesudah kita belajar untuk memiliki kerendahan hati, next step-nya adalah kita harus mengenal Tuhan. Kita nggak bisa kenal Tuhan kalau kita nggak punya kerendahan hati Bapak Ibu. Dan pengenalan akan Tuhan ini penting sekali. Karena banyak orang percaya di sini, di luar sana, mereka kenal Tuhan hanya sebatas, oh tahu siapa Tuhan. Mereka kenal Tuhan hanya sebatas intelektual. Tapi mereka nggak kenal Tuhan secara hati, Bapak Ibu. Namun yang diinginkan Tuhan bukan untuk kita mengenal dia secara intelektual. Kalau kita mau tahu seseorang dia kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, bukan dari pengetahuan dia tentang Tuhan. Tapi terlebih lagi, bagaimana hidup dia diubahkan atas pengenalannya akan Tuhan. Amin. Nah itu yang Tuhan inginkan. Dan hal itu tertera Bapak Ibu di Hosea 4. Bapak Ibu kita baca sama-sama yuk. Hosea 4 berkata begini Bapak Ibu, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan lenyap. Dan ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena ia tidak mengenal Allah. Sedikit background Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai Hosea, Hosea adalah nabi Tuhan yang dipakai dengan cara yang khusus, berbeda dengan nabi-nabi Tuhan yang lainnya. Pada umumnya nabi-nabi yang dipakai Tuhan, mereka dipakai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Mereka bersabda, mereka menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan kepada jemaat-jemaatnya. Tapi Hosea dipakai berbeda Bapak Ibu. Hosea dipakai untuk merefleksikan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia diperintahkan Tuhan untuk menikahi, untuk mengambil seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Dan saat itu dia taat, dia lakukan. Pada saat dia nikahi, pada saat dia ambil perempuan ini menjadi istri, dan mereka dikaruniai 3 orang anak. Sesudah mereka mendapatkan anak, lalu Gomer meninggalkan Hosea, bahkan dia pergi dengan laki-laki lain. Saat itu mungkin Hosea sudah tidak peduli lagi dengan Gomer, tapi Tuhan datang lagi kepada Hosea dan berkata, kamu pergi cari dia, kamu peristri lagi Gomer, kamu ambil dia. Bahkan Hosea harus melunasi, harus membayar untuk mendapatkan Gomer kembali Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh Hosea itu menggambarkan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan menggambarkan bahwa walaupun mereka tidak berkenan, tapi Tuhan tetap mau mereka dekat bersama dengan Tuhan. Amin. Dan ini yang Tuhan inginkan daripada kita. Tapi yang menarik dari firman ini Bapak Ibu, itu di ayat pertama dikatakan bahwa bangsa Israel ini tidak punya kesetiaan, tidak punya kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Mungkin pada saat kita baca ini, kita baca ya seperti 3 hal yang berbeda. Tapi pada saat kita renungkan baik-baik Bapak Ibu, 3 hal ini tidak bisa dilepas satu sama lainnya. Karena pada saat saya renungkan firman ini mengatakan yang Tuhan inginkan daripada kita adalah kesetiaan. Amin. Tuhan mau kita setia kepada Dia. Tapi kita nggak bisa ada kesetiaan kalau kita tidak ada kasih kepada Tuhan. Mungkinkah kita setia kepada seseorang yang kita tidak mengasihi orang tersebut? No. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau kamu mau setia, kamu harus juga mengasihi aku. Tapi kalau kita mau mengasihi seseorang, kita kan juga harus kenal orang itu kan. Kita nggak bisa mengasihi seseorang yang kita nggak kenal. Mungkin mulut bisa mengucapkan bahwa aku mengasihi kamu, tapi hati nggak bisa berbohong. Nggak mungkin kita bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal. Demikian juga yang disampaikan di firman ini. Yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan Bapak Ibu. Tapi kesetiaan itu gak akan timbul kalau kita tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Dan kasih itu gak mungkin bisa timbul kalau kita tidak mengenal Tuhan. Amin. Itu sebabnya di ayat 6 dikatakan umatku binasa karena mereka gak kenal Allah.
Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu mereka kenal Allah enggak? Mereka kenal, mereka tahu siapa Tuhan. Tapi pengenalan mereka akan Tuhan tidak mengubahkan hidup mereka, Bapak Ibu. Mereka cuma tahu, oh ini Tuhan gua. Tapi pengenalan yang sesungguhnya adalah pengenalan yang mengubahkan hidup kita. Satu ilustrasi yang saya suka mengenai hal ini adalah, ya kita bicara pasangan suami istri aja Bapak Ibu. Pada saat saya berpacaran dengan istri saya, mungkin saya kenal dia, saya pikir saya udah cukup kenal ya. Dan kita ngerasa cocok, akhirnya kita putuskan untuk kami menikah. Tapi di dalam perjalanannya itu, saya makin mengenal dia, makin lebih lagi. Dan di dalam perjalanan itu Bapak Ibu, semakin saya mengenal dia, pengenalan saya akan dia mengubahkan karakter saya. Sama Bapak Ibu. Dalam pengenalan kita kepada Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, harusnya itu mengubahkan karakter kita. Itu sebabnya kalau bicara mengenai ukuran seberapa kenal kita kepada Tuhan, yang dilihat kehidupannya. Bukan tes seberapa banyak yang kamu tahu tentang Tuhan, no. Tapi apakah kehidupanmu sudah mencerminkan karakter Kristus? Amin. Semakin kita kenal dia, semakin kita mengasihi dia. Semakin kita mengasihi dia, semakin kita setia kepadanya. Semakin kita setia kepadanya, karakter Kristus itu akan ada di dalam kita. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Dan itu juga yang akan membedakan kita di antara orang-orang percaya yang hanya tahu Tuhan sekedar dari aspek intelektualnya saja. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, ini yang akan membedakan kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, next Tuhan Yesus, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Ya kita harus dekat dengan dia. Dan ini adalah kerinduan Tuhan Bapak Ibu, next Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan inginkan dari kita semua. Hari ini saya bagikan Bapak Ibu, kenapa kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama Bapak Ibu, next Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan yang pertama, karena itu memang perintah Tuhan dan itu adalah kesukaan Tuhan. Amin. Kita menjadi orang percaya, kita harus menjadi pelaku firman. Dan perintah Tuhan adalah untuk kita kenal dengan dia. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata begini, inilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bukankah itu yang kita sering lakukan? Kita bermegah atas apa yang kita punya. Tapi firman Tuhan berkata, no, jangan kau lakukan itu. Tapi siapa bila mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Dan itu yang kusukai. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau dari kita semua Bapak. Banyak dari kita kejar apa yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan bilang, no, yang kamu kejar justru pengenalan akan aku. Itu yang menjadi kebanggaanmu, itu yang menjadi kemegahanmu. Bukan apa yang kamu miliki dunia ini, tapi justru pengenalan kamu akan aku. Itu yang harus menjadi hal yang utama, yang kau banggakan. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia bukan korban sembelihan. Yang Tuhan suka adalah pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, kita belajar dari Daud. Siapa sih Daud Bapak Ibu? Kalau kita baca di Mazmur 25 ayat 5 Bapak Ibu. Firman itu berkata bahwa, Daud berkata, bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkaulah yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini adalah Daud Bapak Ibu. Dia ada orang yang menjalankan perintah Tuhan. Dia rindu berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Dia rindu untuk diajar. Bahkan dia selalu menanti-nantikan Tuhan. Itu yang menjadi kesukaannya Tuhan. Dia jalankan apa yang disukai Tuhan. Dia jalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kepada orang seperti Daud, Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi dia. Amin. Apa yang terjadi kepada Daud Bapak Ibu kita tahu. Dia adalah seorang gembala kambing domba yang mungkin hanya 2-3 ekor. Dia gak pernah berpikir
kalau dia suatu hari akan dinobatkan menjadi raja. Tapi Tuhan berkata melalui Samuel bahwa aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Dan ia adalah orang yang akan dipilih menjadi raja atas bangsa Israel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam pimpinan Tuhan, Daud selalu aman di dalam perlindungannya. Kita lihat bagaimana Daud pada saat dia menggembalakan kambing domba, pada saat dia harus melawan singa, melawan beruang, Tuhan sertai. Pada saat dia harus melawan Goliat, Tuhan sertai Bapak Ibu. Pada saat dia bahkan dikejar-kejar oleh Saul, Tuhan sertai. Betul, Daud sempat jatuh di dalam dosa. Tapi dia bangkit kembali. Dan Tuhan sertai, menggenapi janjinya. Dia menjadi raja atas bangsa Israel. Itu yang Tuhan inginkan dari kita semua. Pengenalan kita akan dia. Keintiman kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita seringkali karena kita baca firman, kita bilang, weh janji Tuhan luar biasa. Janji Tuhan ya dan amin. Aku mau janji Tuhan dalam hidupku. Lalu apa yang kita lakukan? Kita kejar janji itu untuk terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan gak perlu dikejar Bapak Ibu. Kalau kita janji dengan sesama manusia, mungkin kita harus kejar. Karena dia bisa lupa janjinya. Tapi Tuhan gak pernah lupa janjinya. Kita gak perlu kejar Tuhan. Justru kita harus kejar hadiratnya Tuhan. Supaya janjinya itu dinyatakan. Amin. Seringkali yang kita kejar bukan hadiratnya Tuhan. Seringkali yang kita kejar justru janjinya Tuhan. Dan semakin kita kejar janjinya, semakin kita jauh dari hadiratnya, semakin kita tidak pernah dapat penggenapan atas janji itu. Tapi pada saat kita kejar hadirat Tuhan, masuk lebih dalam lagi, menjadi semakin berkenan bagi Tuhan, saat itu janji Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi pagi ini kita diingatkan bahwa pengenalan akan Tuhan bukan cuma sekedar kemauannya kita, tapi itu memang perintahnya Tuhan. Dan itu akan menjadi kesukaannya Tuhan. Pada saat kita lakukan apa yang menjadi perintah dan kesukaan Tuhan, Tuhan siapkan segalanya buat kita. Yuk, kejar hadiratnya Tuhan. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Tuhan Yesus. Hal yang kedua, di samping kita melakukan perintah dan apa yang disukai Tuhan, pada saat kita mengenal Tuhan, sebenarnya kita juga membangun iman kita Bapak Ibu. Kita bangun iman kita dan kita aktifasikan kuasa Allah dalam hidup kita. Kita kenal Tuhan, yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Dan Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman itu timbulnya dari pendengaran. Bukan pendengaran asal pendengaran, tapi pendengaran oleh firman Kristus. Disitulah iman kita akan timbul. Kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja Bapak Ibu, maka kita akan menerimanya. Bapak Ibu Tuhan Yesus satu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Kapernaum. Dan saat dia masuk, dia disamperin oleh seorang perwira. Dan perwira ini datang kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa hambanya saat ini, prajuritnya, itu sedang sakit di rumah. Dan dia minta tolong Tuhan Yesus untuk sembuhkan hamba itu. Dan apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus Bapak Ibu? Tuhan Yesus berkata begini, aku akan datang menyembuhkannya. Wow. Perwira ini datang kepada Tuhan Yesus, tidak ada rencana. Tiba-tiba dia bilang bahwa hambanya sakit di rumah. Dan Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi apa yang dikatakan oleh hamba ini, oleh perwira ini, dia katakan, Tuhan aku gak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Maka Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Gak mungkin perwira ini datang kepada Tuhan Yesus kalau dia gak kenal Tuhan Yesus. Dia tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Walaupun dia adalah seorang perwira Romawi, tapi dia tetap datang kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan, Engkau bisa menolong aku, hambaku, sakit di rumah. Dan yang amazingnya, yang luar biasanya itu begini Bapak Ibu. Saat itu Tuhan Yesus gak jawab, aduh gak bisa aku sibuk. Nanti aja, atau aku akan berkata aja supaya hambamu sembuh. No. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku akan datang, aku akan sembuhkan dia. Dan perwira ini bilang, it's okay.
Gak apa-apa Tuhan, gak layak aku terima Tuhan di dalam rumahku. Katakan aja sepatah kata, aku yakin bahwa hambaku akan sembuh. Pada saat kita kenal siapa Tuhan kita, iman kita akan timbul Bapak Ibu. Kita gak mungkin bisa percaya kepada seseorang yang kita gak kenal kan. Bahkan orang yang kita kenal sekalipun, kadang-kadang tidak bisa kita percaya Bapak Ibu. Tapi kepercayaan itu timbul pada saat kita kenal mereka. Makanya pada saat kita membaca firman Tuhan, kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tidak hanya secara intelektual tapi secara hati. Iman itu akan timbul Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita yang masuk dalam keterpurukan. Kita nggak yakin kalau Tuhan bisa bantu kita. Kita berdoa, kita juga berdoa cuma begitu aja. Karena kita nggak punya iman bahwa mujizat itu bisa terjadi. Iman itu hanya timbul kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan. Betul? Bisa nggak kita memiliki iman kepada seseorang yang kita nggak kenal? Nggak bisa Bapak Ibu. Ini yang kami rindukan. Kami rindukan jemaat GBI PRJ adalah jemaat yang mengalami Tuhan. Jemaat GBI PRJ adalah jemaat yang melihat kuasa Tuhan hidup di dalam mereka. Jemaat GBI PRJ, jemaat yang selalu bersaksi atas karya-karya Tuhan di dalam hidup mereka. Tapi itu nggak bisa terjadi Bapak Ibu kalau kita nggak kenal Dia. Masuk lebih dalam lagi. Dan pengenalan akan Tuhan bukan untuk kita belajar secara intelektual. Oh gue udah tahu, gue tahu Alkitab isinya begini-begini. No, tapi pengenalan akan Tuhan itu harus datangnya dari hati. Pengenalan yang mengubah hidup kita menjadi semakin berkenan bagi Tuhan. Amin. Karena pada saat kehidupan kita berkenan bagi Tuhan, saat itu baru rancangannya terjadi atas kita. Ya. Ini yang kedua Bapak Ibu, pada saat kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal Dia, semakin kita akan memiliki iman terhadapnya. Yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat kita mengenal Tuhan, sesungguhnya kita juga mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Banyak orang-orang percaya pada saat mereka dibaptis, yang berubah itu hanya status mereka di KTP. Dari sebelumnya non-Kristen menjadi Kristen. Tapi mereka nggak berubah di dalam pengenalan mereka kepada Tuhan. Mereka nggak kenal siapa mereka di dalam Tuhan. Bapak Ibu. Itu sebabnya pada saat kita bicara mengenai amanat agung, pergi, jadikan semua muridku, baptis dan ajarlah. Supaya kita semakin mengenal Dia. Dan kembali lagi, pengenalannya bukan hanya pengenalan secara intelektual, tapi pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. We are fresh, kita human being yang baru sama sekali. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan yang baru ini harus diisi. Supaya kita kenal who we are in Christ. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, saya nggak pernah menyangka kalau baptisan itu pada saat kita memutuskan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu memiliki makna sampai seperti ini Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita akan jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah it's not by status, bukan hanya bicara status kita. Aku orang percaya, aku anak Tuhan, no. Tapi mereka yang percaya dalam namanya itu adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging lagi. Ini kita harus kenal Bapak Ibu. Pada saat kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini anak Allah yang bukan dari darah dan daging lagi. Walaupun kita terlihat seperti darah dan daging, seperti biasanya orang-orang lain. Tapi pada saat kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, no. Kita bukan dari darah dan daging lagi. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. No. Tapi kita anak-anak yang datangnya langsung daripada Tuhan. Amin. We have to understand that. Karena setiap orang percaya, setiap orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, Tuhan akan bawa mereka masuk ke dalam glorifikasi. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi satu hal yang kita harus tahu, untuk mencapai glorifikasi, ada proses yang kita harus lakukan. Kita sering lihat diagram ini kan Bapak Ibu.
Saat kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masuk kepada fase yang namanya pembenaran atau justification. Yang Tuhan mau adalah bawa kita kepada glorification, di mana kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan pada nantinya. Tapi untuk kita mencapai dari justification kepada glorification, ada proses yang namanya adalah sanctification, proses pengudusan. Inilah proses di mana kita dibentuk, Bapak Ibu. Every one of us, setiap dari kita akan melalui proses ini untuk dibentuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan di proses ini Bapak Ibu, kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, kita bisa jatuh dan kita nggak bangkit lagi. Kita bisa kecewa dengan Tuhan dan bahkan kita bisa tinggalkan Tuhan. Oh kayaknya begini ya, kalau kita jadi orang percaya, kalau kita jadi anak Tuhan, seperti ini toh. Dan akhirnya kita lepaskan kepercayaan itu. Itu sebabnya penting untuk kita kenal siapa kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Setiap kita pasti melalui proses ini, ada naik, ada turun bersama dengan Tuhan. Tapi pengenalan akan Tuhan akan membantu kita, akan membawa kita untuk bangkit terus dan mengenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ada satu kolam Bapak Ibu di Yerusalem namanya Bethesda. Kolam ini dikenal karena di kolam ini banyak terjadi mujizat. Banyak orang sakit, banyak orang cacat disembuhkan. Dan mereka mengalami mujizat Tuhan di tempat itu Bapak Ibu. Dan di sana ada seseorang yang sudah ada di sana selama 38 tahun, lama. Dia adalah seorang yang lumpuh. Dan dia nggak pernah bisa mengalami mujizat. Karena syarat untuk mengalami mujizat adalah pada saat air di kolam itu bergoyang, bergoncang, dia harus pertama yang masuk ke dalam kolam itu. Dan saat itu dia akan mengalami mujizat. Tapi karena dia lumpuh, dia nggak pernah mengalami itu Bapak Ibu. Setiap air ada bergoncang, orang lain masuk duluan. Nggak ada yang mau bawa dia masuk ke sana. Sampai satu hari, Tuhan Yesus datang ke sana Bapak Ibu. Dan dia berdiri di sebelah orang itu. Dan dia tanya begini, maukah engkau sembuh? Dan apa yang menjadi jawaban orang sakit itu? Tuhan, dia bilang. Gak ada orang yang nurunin aku ke kolam itu pada saat airnya mulai bergoncang. Sementara aku menuju kolam itu orang lain yang mendahului aku. Ada yang aneh gak dari ayat ini Bapak Ibu? Saat saya renungkan ayat ini, kamu cari mujizat, kamu cari kesembuhan. Di sebelah kamu adalah Tuhan yang menjadi sumber dari mujizat itu. Dan dia tanya kepada kamu, kamu mau sembuh gak? Dia bilang apa? Gak ada orang yang bawain aku ke sana. Kalau aku jalan ke sana, orang lain duluan yang masuk ke sana. Wow. Dan di depannya dia sebut siapa? Tuhan. Jadi dia tahu. Tapi dia tahu Tuhan hanya secara intelektual Bapak Ibu. Dia gak kenal Tuhan dari hati dia. Karena kalau dia kenal siapa Tuhan sesungguhnya. Saat Tuhan Yesus datang ke sebelah dia dan katakan, kamu mau sembuh gak? Mau Tuhan. Aku percaya bahwa aku akan sembuh. Dan Tuhan akan katakan seperti tadi, oleh imanku engkau akan disembuhkan. Amin. Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Karena dia gak kenal siapa Tuhan Bapak Ibu. Matanya hanya fokus kapan air ini bergoncang. Kapan air ini bergoncang. Dan mujizat itu hanya dia harapkan melalui kekuatannya sendiri. Untuk dia jalan. Ataupun kekuatan dari orang lain. Manusia yang akan bawa dia. Sampai-sampai Tuhan berdiri di sebelah dia sekalipun. Dia bilang, Tuhan, gua gak bisa ke sana. Setiap air itu bergoncang, orang udah duluan dan gak ada yang mau gendong. Jangan kita seperti itu. Ya. Karena Tuhan rindu. Satu hari nanti di kesempatan lain saya mau bawa satu tema mengenai bait sucinya Tuhan. Itu bicara mengenai kerinduan Tuhan untuk ada bersama-sama dengan kita. Itu kerinduannya Tuhan Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita gak buka hati kita untuk Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita gak buka hati kita untuk mau kenal dia lebih lagi. Itu sebabnya pada saat dia datang ke sebelah kita sekalipun, kita berdoa tiap malam kita berdoa, Tuhan ini yang aku minta, Tuhan dari sebelah mau gak lu ngalamin mujizat? Tuhan ini yang aku minta.
fokus kita hanya kepada apa yang menjadi rancangan kita, apa yang menjadi kemauannya kita. Jangan kita menjadi orang ini Bapak Ibu. Kenal Tuhan lebih lagi, masuk lebih lagi dalam Tuhan. Sehingga pada saat dia datang, kita tahu ini adalah Tuhanku yang luar biasa. Tuhanku yang mampu melakukan segala hal bagi hidupku. Tuhanku yang akan nyatakan mujizatnya di dalam hidupku. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yuk, kita harus bertumbuh Bapak Ibu. Setiap firman yang ditabur, kita cerna ya. Kita renungkan menjadi rema buat kita semua. Supaya kita tidak jalan di tempat, terus-terusan menjadi anak kecil secara rohani. Tapi kita semakin dewasa, kita semakin dewasa dan kita semakin dewasa. Amin. Amin. Yang keempat Bapak Ibu, dan ini luar biasa Bapak Ibu. Ternyata pengenalan kita akan Tuhan itu juga memberikan kita keselamatan. Wow. Firman Tuhan Bapak Ibu di Matius 7 ayat 22 sampai dengan 23 berkata begini. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi pada waktu itu Tuhan berterus terang dan berkata, aku gak kenal kamu. Penyalah daripadaku. Kami banyak yang melayani Tuhan di tempat ini. Saya yakin Bapak Ibu juga banyak melayani Tuhan. Di dalam kehidupan Bapak Ibu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi kalau kita nggak dikenal Tuhan, Tuhan bilang, hanyalah daripadamu. Ini yang kita harus rubah. Yuk masuk lebih dalam lagi. Hari ini saya bisa berkhotbah di tempat ini. Hari ini saya bisa melayani Tuhan di gereja ini. Tapi kalau saya nggak kenal Tuhan, keselamatan pun bukan menjadi jaminan. Bapak Ibu. Ya, yuk masuk lebih dalam lagi. Karena pada saat kita kenal Tuhan, itu akan merubahkan banyak hal, merubahkan paradigma kita. Bapak Ibu, kita bicara mengenai Paulus, kita tahu siapa Paulus, luar biasa. Bapak Ibu, dia dipakai Tuhan. Tapi sebelum dia menjadi Paulus, dia namanya adalah Saulus. Dia adalah orang yang mengejar-ngejar umat Kristen. Bahkan membunuh, membantai umat Kristen Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi pada saat dia mengenal Tuhan, pada saat dia bertatap muka dengan Tuhan. Di dalam perjalanannya ke Damsyik saat itu tiba-tiba Tuhan hadir. Dengan cahaya yang sangat terang, bahkan dia dibutakan. Dan saat itu hidupnya berubah. Fokus dia tidak lagi untuk membantai bangsa umat Kristen. Tapi justru dia mati bagi Kristus. Amin. Pada saat kita kenal dia dan dia hadir di dalam kita, hidup kita pasti berubah. Dan hidup kita akan menjadi bagian dari rancangan Tuhan. Atau kita tahu mengenai Zakeus, orang yang kecil. Dia mau lihat Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus datang dia gak bisa kelihatan sampai dia harus naik pohon Bapak Ibu. Dan pada saat dia naik pohon Tuhan Yesus lihat dia bilang, Zakeus kamu turun, aku akan makan siang di tempatmu. Saat Tuhan Yesus makan siang di tempatmu, apa yang dia lakukan? Ini adalah seorang pemungut cukai yang tidak disukai oleh banyak orang, tapi hatinya berubah saat dia kenal Tuhan Bapak. Ibu. Dia katakan aku akan bagikan 50% dari yang aku punya. Bahkan kepada mereka yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Wow. Orang yang kerjaannya cuma kumpulkan harta, tapi dia bisa berubah demikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Saat kita kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita akan berubah. Dan Tuhan akan pakai kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Sebagai penutup Bapak Ibu Tuhan Yesus. Ini ada satu quote. Dan quote ini menurut saya betul banget. Terlalu banyak orang Kristen itu berperang melawan dosa yang gelarnya itu adalah master degree. Tapi kita berperang dengan gelar kita yang mungkin masih cetek. Gelar kita yang mungkin masih di primary school. Tapi yang kita lawan dosa itu yang ada di master degree. Itu sebabnya. Yuk kita tingkatkan terus teman-teman pemusik. Kita tingkatkan terus pengenalan kita akan Tuhan. Ya, karena dosa ini dia seperti singa.
Iblis ini siap-siap menerkam kita Bapak Ibu. Pada saat kita diterkam, bukan kita dijahati atau kita dilukai secara langsung, tapi kita dibuat semakin jauh dengan Tuhan. Kita dibuat menjadi tidak percaya dengan Tuhan. Iman kita diporak-porandakan. Kita bilang, oh ternyata Tuhan yang aku sembah nggak seperti yang aku kira. Dan itu akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Jadi ini adalah kerinduan kami Bapak Ibu. Di tempat ini, kiranya Bapak Ibu bisa terus bertumbuh. Bangun pengenalan kita akan Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Boleh kita undang, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan Kita nyatakan ini sungguh-sungguh dari hati kita Bapak Ibu. dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi Kita nyatakan sekali lagi. Biarlah ini menjadi komitmen kita Bapak Ibu. Masuk lebih dalam lagi. Kenal siapa Tuhan di dalam kita. Tiada kasih yang melebihi. Yes Lord. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman yang ditabur pada hari ini Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami dibukakan bahwa justru kerinduan-Mu untuk kami mengenal Engkau lebih lagi. Kami gak mau seperti bangsa Israel Tuhan. Di zamannya Hosea, kami mau benar-benar mengenal Engkau Tuhan. Supaya dari pengenalan kami ini kami akan timbul kasih kepadamu Tuhan. Dan kami akan memiliki kesetiaan kepadamu Tuhan. Kau berkati umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai. Roh Kudus kiranya Engkau terus bekerja. Ubahkan hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan untuk Bapak Saudara semua. Silakan duduk semuanya. Ucap terima kasih kepada hambanya Bapak PDM Widi Santoso dan juga Ibu. Tuhan semua berkati pelayanan juga hidup keluarga Bapak dan Ibu. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapan persembahan bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Dengan cepat teman-teman pengerja akan membantu saudara untuk memberikan amplop. Saudara yang dapat memberikan persembahan juga dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapan persembahannya, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk doa persembahan dan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari sama-sama kita berdiri untuk doa persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik.
kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saatnya Tuhan kami mengangkat kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Tuhan Bapak Willy Tuhan ke tempat ini Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan hikmat marifat Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan Yesus diberitakan Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GB PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang berkat, mari katakan amin. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi.
Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone.